SIMA UI tahun 2019 tentang senyawa karbon. Pasangan yang merupakan contoh isomer geometri adalah, nah untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa sih isomer itu. Nah, isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur berbeda. Itu adalah pengertian umum dari isomer ya. Nah, isomer itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada isomer struktur. Kemudian yang kedua adalah isomer ruang. Nah, isomer struktur ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada isomer rangka atau kerangka atau rantai. Kemudian yang kedua adalah isomer posisi. Selanjutnya yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Nah, selanjutnya untuk isomer ruang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isomer geometri. Kemudian yang kedua adalah isomer optik. Pada soal yang ditanyakan adalah isomer geometri. Untuk jenis-jenis keseluruhan dari isomer, saya akan jelaskan di video yang berbeda karena untuk mempersingkat waktu. Nah, kita bahas isomer geometri saja ya untuk kali ini. Kita tulis di sini ada isomer geometri. Nah, isomer geometri itu dibagi menjadi dua ya. Yang mana yang pertama itu adalah isomer cis-trans. Kemudian yang kedua adalah isomer Ze. Isomer cis-trans itu ada dua ya. Yang pertama ada isomer cis-trans rantai terbuka. Kemudian yang kedua adalah isomer cis-trans rantai tertutup. Nah, kita bahas satu-satu ya dari isomer cis-trans dulu. Kemudian kita beralih ke isomer Ze. Oke, yang pertama adalah isomer cis-trans rantai terbuka ya. Untuk isomer cis-trans rantai terbuka ditemukan pada senyawa alkena. Contohnya adalah C seperti ini, di mana C yang diikat dua atom itu harus berbeda. Nah, misalkan yang di kiri itu Cl dan Br. Nah, ini kan berbeda ya atom-atomnya. Kemudian untuk yang sisi kanannya itu harus sama dengan sisi kirinya. Nah, kalau misalkan di kiri itu berikatan dengan Cl dan Br, maka C yang di kanan juga berikatan dengan Cl dan Br. Kalau kita lihat dalam senyawa alkena ini, pada Cl di atas sini, nah ini akan berhadapan dengan Cl yang lain. Kemudian untuk Br juga berhadapan dengan Br. Nah, apabila atom yang berhadapan ini sama, maka kita sebut isomernya adalah isomer cis. Nah, kemudian apabila berlainan, contohnya kalau kita gambarkan adalah tinggal membalikkannya saja ya. Di sini Cl tetap ya, kemudian ini Br, terus ini Br, kemudian ini Cl ya. Nah, kalau kita lihat yang berhadapan ini berbeda ya. Maka dari itu kita sebut isomer ini adalah isomer trans. Nah, kemudian kita bahas untuk isomer cis-trans rantai tertutup. Untuk isomer cis-trans pada rantai tertutup itu terjadi pada ikatan tunggal, tetapi tidak pada ikatan rangkap ya. Nah, untuk isomer cis-trans ini bisa saja terjadi pada sikloalkana ataupun sikloalkena. Nah, pada sikloalkena ini yang dapat ditemukan isomer cis-transnya ya pada ikatan tunggalnya begitu ya. Oke, kita contohkan di sini ada sikloalkana. Nah, sikloalkana di sini itu ada BrH. Kemudian di sini juga ada BrH. Nah, kemudian untuk sikloalkena misalkan di sini ya saya gambarkan. Di sini ada Br, kemudian ini Br, ini ada BrH gitu ya. Nah, di sini ada BrH, ini juga ada BrH. Nah, yang pertama ini adalah sikloalkana ya. Kalau kita lihat untuk C antar C dengan C ini berikatan tunggal ya.
yang mana antara C-nya itu mengikat dua atom yang berbeda, di mana atom yang berbeda itu sama dengan C yang lainnya, yaitu BRH ini ya, BRH, kemudian ini BRH juga. Oleh sebab itu, untuk senyawa ini memiliki isomer cis trans. Kemudian kalau yang sikloalkena, nah pada sikloalkena kalau kita lihat di sini ada BR ya, BR. Nah, namun untuk isomernya itu tidak ada ya untuk ikatan rangkapnya. Nah, kalau ikatan tunggalnya, kalau kita lihat di sini BRH sama BRH. Nah, ini bisa terjadi isomer ya. Nah, meskipun berjauhan antara H dengan BR yang ini dengan H dengan BR yang ini ya, itu bisa terjadi isomer cis trans juga gitu ya. Jadi tidak hanya yang berdekatan CC-nya ya, tapi juga C yang berjauhan juga pada sikloalkana ataupun sikloalkena gitu ya. Oke, cukup di situ saja ya untuk isomer cis trans pada rantai tertutup. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada video yang berbeda ya, karena nanti akan memakan durasi yang lebih lama lagi gitu ya. Oke, lanjut untuk isomer Ze. Nah, isomer Ze ini hampir sama dengan isomer cis trans rantai terbuka, yang mana terjadi pada senyawa alkena ya. Nah, yang membedakan adalah atom yang diikatnya. Jadi dua atom yang diikat ini berbeda ya. Jadi misalkan di sini ada Br, kemudian ini F. Untuk yang di kiri itu tidak sama dengan yang di kanan ya, untuk C yang diikat itu ya. Nah, kalau yang diikat kan Br sama F ya untuk yang kanan. Nah, misalkan yang di kiri itu adalah H dengan CH3. Untuk isomer cis trans tadi kan berdasarkan kesamaan atomnya ya. Untuk isomer Ze ini berdasarkan prioritasnya. Nah, prioritas ini adalah prioritas nomor atom yang paling besar. Itu akan diprioritaskan nomor 1 gitu ya. Nah, misalkan pada C yang kiri, nah ini H dengan C ya. Untuk prioritasnya itu berdasarkan C yang diikat, ini ya. Berarti H dengan C, nomor atomnya yang paling tinggi adalah C, sehingga prioritas nomor 1 adalah CH3. Kemudian yang H ini prioritasnya nomor 2. Nah, selanjutnya yang kanan. F dengan Br memiliki nomor atom yang paling besar itu yang mana? Yang Br ya. Nah, ini kita tulis nomor 1. Kemudian di F berarti nomor 2 ya. Nah, kemudian kita lihat yang berhadapan sama kayak tadi ya, isomer cis transnya. Nah, kalau kita lihat prioritasnya itu berbeda ya antara kiri dengan kanannya. Ini kita bisa sebut sebagai isomer E. Nah, sedangkan yang sama prioritasnya, misalkan kalau kita gambarkan di sini C, ini BR, ini F. Nah, ini tadi H, berarti kita balik saja, berarti CH3, ini H. Nah, ini prioritas nomor 1, ini prioritas nomor 2, kemudian ini 1, ini 2. Nah, jika prioritasnya sama, yang berhadapan seperti ini ya, maka kita bisa sebut isomer ini adalah isomer Z gitu ya. Oke, itu tadi ya untuk isomer geometri. Sekarang kita masuk ke dalam soal saja ya. Untuk mencari contoh isomer geometri pada keempat pernyataan berikut. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini ada senyawa alkena. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang diikat antara C kiri dan kanannya itu bagaimana. Nah, ternyata yang ada di kiri itu sama ya, CH3, kemudian ini CH3. Yang di kanan itu berbeda ya, HC2H5. Nah, untuk yang berikatan sama seperti ini, itu tidak memiliki isomer ya. Ingat ya, tadi untuk isomer cis trans itu harus berbeda. Dan juga isomer Ze itu harus berbeda juga ya. Untuk isomer Ze itu berdasarkan prioritas nomor atom. Kemudian kalau isomer cis transnya itu berdasarkan atomnya ya. Atom yang sama itu berhadapan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian nomor 2. Nah, ini menyangkut pada isomer cis trans rantai tertutup. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Ini yang jelas bukan isomer ya. Ingat tadi ya, untuk rantai tertutup ikatan rangkap itu tidak ada isomer cis transnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ikatan CC tunggalnya ya. Di sini kalau kita lihat ada satu OH, ada satu lagi yang pasti adalah H gini ya. Nah, kemudian ini pasti HH, ini juga HH.
Kemudian ini juga HH. Nah, ini tidak ada isomernya ya. Yang mana C di sebelahnya itu antara yang lainnya tidak ada yang mengikat atom yang berbeda ya. Yang mana misalkan kalau yang di sampingnya ini ada OH, baru kita bisa tahu bahwasanya ada isomer cis-transnya gitu ya. Oleh sebab itu untuk nomor 2 ini tidak ada isomer geometri atau isomer cis-transnya ya. Oke, selanjutnya nomor 3 nih. Nomor 3 ini rantai terbuka, di mana kalau kita lihat di sini tidak ada senyawa alkena ya, tunggal semuanya ya, sehingga ini tidak ada isomer geometrinya gitu ya. Kemudian yang keempat, nah di sini yang keempat ada rantai alkena atau rangkap 2 ya di sini. Nah, kalau kita lihat untuk C yang di kiri dia mengikat H dengan CH3. Nah, kemudian yang di kanan juga H dengan CH3. Nah, ini kemungkinan adalah isomer cis-trans ya pada rantai terbuka ya. Karena atomnya itu yang diikat pada C di kiri itu sama dengan C di kanan gitu ya. Kalau kita lihat yang berhadapan di sini berbeda ya. Nah, yang di atas ataupun yang di bawah itu berbeda. Oleh sebab itu isomernya apa? Ya, benar, isomer trans ya. Nah, kemudian untuk yang di kanan ini juga alkena, di mana yang berhadapan itu sama ya atomnya. Oleh sebab itu kita bisa namai isomernya adalah isomer cis. Nah, oleh sebab itu pasangan yang merupakan contoh isomer geometri adalah nomor 4 saja ya. Oke, apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten yang seperti ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.